Sebelum itu alangkah baiknya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sukman Mandasa Putra, NPM 186700009. Oke. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai notasi dialog. Akan saya tampilkan di sini, Mas Editor tolong ya. Oke. Notasi dialog itu adalah pertukaran instruksi dan informasi antara user dengan komputer. Dalam notasi dialog ini ada dua macam model. Yang pertama itu diagramatik, yang kedua tekstual. Yang pertama diagramatik itu berupa apa? Yaitu berupa flowchart dan diagram alir. Sedangkan yang tekstual itu berupa format grammar ataupun produksi. Lanjut, di slide selanjutnya itu ada notasi dialog yang dalam IMK ini beberapa gaya komputer, yaitu ada 3 macam ya. Yang pertama itu leksikal, yang kedua sintaktik, yang ketiga itu sematik. Untuk leksikal sendiri itu ada beberapa komponennya, yaitu pertama icon atau terus tombol yang ditekan, ekivalen dalam bunyi, dan ejaan. Selanjutnya dalam sintaktik itu ada urutan struktur input-output, ekivalen dengan tata bahasa. Dalam semantik itu ada makna dialog terkait dengan struktur data tersebut. Oke. Selanjutnya di slide selanjutnya itu ada struktur dialog manusia. Dalam struktur dialog manusia ini kita dapat membedakan sifatnya. Ya, dari sifatnya dulu ya. Dari sifatnya itu ada 3. Yang pertama itu tidak terstruktur. Nah, yang kedua dipengaruhi emosi, karena manusia itu memang memiliki emosi dan situasi juga. Nah, yang ketiga itu ada ketidakkonsistenan. Memang yang namanya manusia itu ya sifatnya kadang ingin iya, kadang tidak, kadang A, kadang B. Jadi bisa disimpulkan tidak adanya konsisten. Terus selanjutnya itu dalam struktur dialog komputer itu ada karakteristik dialog manusia dengan komputer. Ini di slide selanjutnya. Di sini ada 3 macam, yaitu dialog disebutkan dengan urutan tertentu. Yang kedua, dialog telah ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga, dialog berikutnya itu tergantung respon si usernya. Seperti itu. Lanjut ke slide ke-7 ya. Struktur dialog komputer itu yang hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu ada rangkaian dialog itu harus menggambarkan struktur tugasnya. Jadi tidak mengacau. Harus menggambarkan struktur tugasnya. Yang kedua itu perlu ditambahkan help atau tutorial. Jadi untuk mempermudah si usernya dalam mengoperasikannya. Yang ketiga itu ada rangkaian dialog harus urut sesuai struktur tugas. Jadi tidak acak-acakan ya, harus urut sesuai struktur tugasnya. Yang selanjutnya itu ada GUI metafor. GUI metafor itu sebenarnya ada 4 komponen, yaitu yang pertama pemilihan dan representasi konsep, yang kedua representasi objek, yang ketiga perancangan manipulasi dan implementasi aksi usernya, yang keempat desain mikro metafor untuk kendali dan komen. Nah, seperti itu. Ya guys, ya jadi seperti itu saja yang untuk saya sampaikan. Lanjutnya saya kembali lagi ke Mbak Mona ya, agar Mbak Mona menyampaikan slide selanjutnya. Silakan Mbak Mona. Oke, terima kasih semuanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang deskripsi pemisahan dialog dengan program. Nah, di sini ada 4 alasan nih kenapa harus ada deskripsi pemisahan dialog. Yang pertama, mudah dianalisis. Yang kedua, pemisahan elemen interface semantik. Yang ketiga, dirancang sebelum pembuatan program atau desain. Yang keempat, bisa menggunakan prototype. Oke, yang selanjutnya adalah tentang notasi diagramatik. Notasi diagramatik ini adalah notasi yang paling sering digunakan. Adapun kelebihannya yaitu bentuk yang paling sering digunakan karena menggambarkan struktur dialog. Dan adapun kekurangannya, susah menjelaskan atau menggambarkan jika struktur tersebut terlalu kompleks. Nah, contohnya adalah flowchart, diagram Jackson, diagram alir,
dan DAD. Oke, selanjutnya adalah notasi tekstual. Dalam notasi tekstual ada 3 metode yang digunakan. Yang pertama tata bahasa, yang kedua aturan produksi, dan yang ketiga adalah proses aljabar. Oke, yang selanjutnya adalah semantik dialog atau dialog semantik. Dialog ini biasanya strukturnya bersifat sintaksis. Dialog ini memberi tambahan catatan dialog formal mengenai arti suatu aksi dan user dibiarkan menginterpretasikan sendiri. Ada 2 aspek dalam dialog aplikasi dan user. Pendekatan yang dilakukan, yang pertama, spesifikasi notasi semantik untuk special purpose. Yang kedua, berhubungan dengan bahasa pemrograman dengan menyertakan beberapa coding dalam notasi dialog. Yang ketiga, berhubungan dengan spesifikasi notasi formal. Yang selanjutnya materi selanjutnya akan disampaikan oleh Zeni. Terima kasih Mbak Mona. Perkenalkan, nama saya Yani Asrofi, NPM 18670014, kelas Informatika 4A. Desain dan analisis dialog. Ada 3 pendekatan dalam perancangan dialog. 1. Berfokus pada aksi user, apakah terspesifikasi dengan baik atau belum. Memperhatikan kondisi dialog, struktur presentasi dan leksikal, bagaimana tampilan dan fungsi tombol. Properti aksi. Ada 3 aksi dasar. 1. Select from menu. 2. Click on a point. 3. Double click on a point. Properti aksi. Ada 3 karakteristik dalam properti aksi. 1. Kelengkapan mendaftar semua aksio yang mungkin. 2. Determinasi. Label dan simbol harus sama. 3. Konsistensi. Aksi yang berbeda menghasilkan efek yang sama. Contohnya menggunakan case dan mouse. Properti kondisi. Kondisi mempresentasikan poin di mana user memperoleh informasi atas sistem telah melakukan sesuatu. User memerlukan kemampuan pemilihan kondisi dengan mudah. Adanya fasilitas reversibility. Presentasi leksikal. Perancangan dialog harus independen dan perancangan detail leksikal. Tentukan fungsi sistem dulu, baru kemudian analisis tugas dan desain dialog dari fungsi tersebut. Tentukan tombol atau case untuk memanipulasi fungsi. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Dimas. Monggo Mas Dimas. Baik, terima kasih banyak Mas Zeni. Perkenalkan, nama saya Dimas Aryawardana, NPM 186712. Di sini saya akan mengajukan presentasi leksikal yang tadi dijelaskan oleh Mas Zeni. Contoh desain penggunaan peringatan yang kurang baik. 1. Yaitu syntax error, illegal entry, invalid data, bad file name atau penamaan yang buruk. Peringatan lebih baik menggunakan kata seperti unmatched left parenthesis, equal first letter, send, read, drop, lalu day rank 1 to 31, file name must begin at letter. Klasifikasi kesalahan. Terdapat beberapa klasifikasi kesalahan. 1. Mistakes atau aksi yang diambil berdasarkan keputusan yang salah. 2. Slip, kesalahan yang tidak disengaja. 3. Capture error, kesalahan karena kebiasaan. 4. Description error, kesalahan melakukan aksi pada objek yang salah. Selanjutnya di sini saya akan membahas desain non-anthropomorphic. Diambil dari kata anthropomorphic yang artinya memanusiakan mesin. Misalnya nih, saya akan menunggu Anda memasukkan input. Maka kalau kita ambil dari non-anthropomorphic, artinya yaitu memasukkan input. Untuk desain display, 1. Desain elegan dan simpel. 2. Terskala, kontras dan proporsional atau balance. 3. Struktur visual yang group, hierarki,
keterhubungan, dan keseimbangan. 4. Modul dan program fokus fleksibel dan konsisten. 5. Image dan tampilan. Dan yang keenam, gaya dialog. Untuk layout areanya, 1. Pembeda field terdapat blank atau garis pemisah. 2. Penamaan yang jelas. 3. Label. 4. Pembedaan label dengan huruf besar atau bold. 5. Kotak baik untuk pembeda, tetapi memakan banyak tempat biasanya. Yang terakhir yaitu warna. Ketentuan yang harus ada pada warna: 1. Sejuk dan tidak menyakitkan mata. 2. Aksen pada tampilan. 3. Mempermudah pemahaman pada tampilan yang kompleks. 4. Penekanan pada struktur. 5. Presentasi reaksi senang, marah, dan seram. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.